Halo semuanya, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan masuk membahas topik baru, yaitu di topik shape and space yang pertama guys. Dan di konten kali ini saya akan membahas untuk soal latihan exercise pertama dan exercise yang satu dan bintang ya guys ya. Jadi seperti biasa kalian boleh download worksheet kali ini di kolom di link di teks deskripsi di bawah ya guys ya. Kita akan lihat bagaimana pembahasannya guys ya, dari nomor yang pertama. Nah, di sini saya sudah tampilkan juga answer-nya dan kita akan lihat bagaimana pembahasannya. Kita lihat terlebih dahulu. Work out the size of the angle marked with the letter. Nah, kita tahu guys ya, kalau sebuah segitiga, misalkan sebuah segitiga, itu total interior angle itu bagian dalamnya guys ya, yang ini, itu kalau di total itu 180 derajat guys. Sehingga kalau segitiganya ini sama sisi, nah ini kan berarti anggapnya X. Ini juga X, ini X ya. Berarti itu sebenarnya X tambah X tambah X. Jadi 180 sama dengan 3X. X ini 180 dibagi 3. Which is X-nya 60. Jadi kalian boleh cepat nih. Kalau ketahuan segitiganya sama sisi, same side, ya, itu atau yang disebut bahasa Inggrisnya adalah equilateral triangle. Sorry ini salah tulis. Equilateral triangle berarti masing-masing side-nya kan sama panjang, berarti nanti sudutnya itu ada 60. Ditandai biasanya kayak seperti ini, guys. Kamu bisa perhatikan bagian segitiga yang ada sudut dalamnya A, B, dan C. Ini side-nya sama, guys, ya. Kalau kamu bisa perhatikan, side-nya itu sama, ya. Sehingga berarti A, B, dan C itu nilainya bernilai 60 derajat semuanya, guys, ya. Tanpa kecuali seperti itu. Nah, berikutnya kita akan coba menjawab segitiga yang seperti ini, guys. Nah, itu kamu udah dikasih tahu, ini artinya ini 90 derajat. Ya, yang ini kan D, yang ini E, seperti itu. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, kita dikasih tahu juga bahwa kakinya itu sama panjang, ya. Kayak gini. Ini disebut isosceles triangle. Artinya segitiga sama kaki. Berarti kakinya sama. Berarti D sama E ini pasti nilainya sama. Kamu boleh anggap aja itu X. Berarti X tambah, atau mau Y itu juga nggak masalah. Kayak begini, guys. Jadi 2X tambah 90 sama dengan 180. 2X sama dengan 90 ya, karena ini 180 dikurangi 90. Ya. Jadi nanti didapat nilai X-nya. Ini kalau kamu bingung ya, saya tulis ya. Ini 180 kurangi 90. Jadi 2X-nya 90. Jadi nanti X-nya itu 90 bagi 2. 45 derajat. Itu menjadi berarti D 45 derajat, E itu juga 45 derajat. Kayak gitu guys ya. Nah, bagaimana dengan yang G dan F? Kamu bisa perhatikan guys. Jadi saya gambar seperti ini E, ini F. Karena ini dia straight line, kamu tahu bahwa straight line itu kalau ditambahin harus sama dengan 180. Nah, E-nya kan tadi udah ketahuan, yaitu 45. Sehingga F-nya itu nanti kamu kurangin E, yaitu 45 derajat. Sehingga dapat nilai F-nya di sini 135 derajat ya. Sama dengan kunci jawabannya. Nah, untuk mencari nilai G gimana? Nah, nilai G ini kamu harus kembangkan dari segitiga yang ini. Kamu bisa perhatikan bahwa di ujung sini kan udah dikasih tahu 12. Ini 135. Nah, ingat, sebuah segitiga interior angle-nya, ya ini G tadi ya, harus 180. Berarti 135 tambahin 12 tambahin G nilainya sama dengan 180. Berarti nilai G di sini ya kamu tinggal kurang-kurangin aja. Nanti saya dapetin nilainya adalah 33 derajat guys ya. Jawabannya bisa kamu cocokin juga dengan kuncinya yang ada di sebelah kanan ini ya. Ini juga semua jawabannya juga sudah betul sama guys ya. Oke guys, jika kamu ada yang bingung mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di WA atau di kolom komentar ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor yang kedua. Oke, soal nomor kedua ini, ABC dan CDE are straight line. AE is parallel to BD. Work out the size of ABD. Nah, kalau ada format seperti ini, ABD itu dia menunjuk arah yang ini guys. Jadi kamu bisa lihat sudut tengahnya, itu B, tapi B itu kan ada dua nih. Nah, kamu lihat dari A, B, D, berarti yang ini, ya. Ini yang ditanya di soal yang A, B, D ini jawabannya berapa? Nah, kamu harus tahu, guys. Jadi kalau sebuah garis paralel, nah seperti ini, kemudian ada garis yang melintang di antaranya. Nah, ini kalau ditambahin nih, yang ini sama ini, itu harus ditambahin sama dengan
180 derajat. Dalam hal ini, X itu 105. Nah, Y itu adalah ABD-nya, ya. ABD itu sebenarnya 180. Sehingga sudut ABD ya, kita kasih topik di tengah-tengahnya, itu 180 kurang 105, berarti jawabannya 75 derajat, ya. Bagaimana dengan yang BDC? Nah, untuk mencari BDC, ya itu BDC yang ini guys ya, ini soal yang BDC. Ya, jadi ini tadi soal yang A, itu yang ini soal yang B ya, BDC. Jadi kamu tinggal menggunakan sifat garis lurus ya, saya gambarin, bantuin ya. Jadi ini kan 112, ini kan sudut BDC ya. Ini ya, B ini BDC. Berarti 112 tambahin nanti ya BDC itu sama dengan 180. Berarti nanti sudut BDC-nya ya kamu tinggal kurangin 180 kurang 112. Jadi angle BDC ini nilainya adalah 68 derajat, seperti itu. Bagaimana dengan A, E, dan C? Nah, A, E, C itu adalah part yang saya beri nama di sebelah sini. Saya kasih nama X aja ya. Jadi, seperti biasa bahwa kamu punya garis paralel seperti ini, terus ada garis yang melintang. Di mana yang ini X, ya, yang ini adalah 112. Kita tahu bahwa si X tambah 112 sama dengan 180. Nah, X itu adalah nanti 180 dikurangi 112. Resultnya di sini adalah 68, guys ya. Sama juga nih 68, seperti itu. Jadi kalian boleh catat ya guys ya penjelasannya. Kita akan masuk ke soal terakhir, ACE. Nah, ACE itu adalah bagian yang mana nih guys? Yang terakhir ya. Anggap aja nih sudutnya yang Y. Nah, sudut ACE kamu bisa lihat segitiga besar dari A, E, dan C. Ini juga boleh guys. Jadi ini A, E, dan C. Ini 105, ini kan X. Nah, ini kan Y. Tadi kan X-nya udah dapat 68. Jadi untuk mencari nilai Y, itu tinggal nanti 180 kurang 105 kurangin X, yaitu 68. Jadi di sini saya dapat nilainya adalah 7 derajat. Ya guys ya, 7 derajat itu adalah ACE maksudnya. Ya, silakan guys, silakan di pause video ini sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Ya, tetap semangat karena kita masih banyak soal yang harus dibahas. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor ketiga. Work out the size of angle yang di mark ya, yang tidak diketahui. Kita akan coba jawab dari bagian yang A terlebih dahulu. Nah, di sini kamu harus bisa mencari bagian X. X itu yang saya kasih di sini ya, atau ABC. Berarti X itu kan adalah 180 kurangin 35 kurangin 68. Jadi di sini kamu bisa hitung aja. 180 kurang 35 kurang 68, sekitar 77. Ya. Nah, X sama Y itu kan straight line. Berarti X tambah Y itu juga 180. Berarti Y sama dengan 180 kurangin X. Jadi nilai Y-nya itu sendiri sebetulnya adalah 103, guys ya. Sudah betul dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Kita ke yang bagian B. Nah, ini lagi-lagi juga sama. Kamu cari nilai X-nya dulu di sini. Ya. Berarti gimana caranya X itu 180 kurangi 81 kurangi 67. Jadi nilai X-nya di sini pelan-pelan ya. Yang penting kalian hitung teliti. Ini 32 derajat. Nah, X plus Y sama dengan 180. Karena garis lurus maksudnya. Jadi ini 180 dikurangin X. Nah, Y-nya itu adalah 148 guys ya, sudah cocok juga dengan kunci jawaban. Nah, bagaimana dengan yang C? Yang C ini agak unik guys. Ini adalah simbol untuk segitiga sama kaki. Karena cuma kakinya yang sama. Karena kakinya sama, maka angle-nya itu keduanya pasti sama. Sehingga ini kita sebut X sama X saja. Sehingga persamaannya menjadi X tambahin 42 adalah 180. Nanti 2X sama dengan, ini kamu pindahin ruas ya ke arah kanan. Nanti result-nya adalah di sini, sorry. Ini result-nya adalah 138. Jadi nilai X di sini kamu tinggal bagi aja. Result-nya di sini adalah 69. Nah, lagi-lagi X plus Y, ya, karena ditanyakan yang Y, 180. Jadi nanti nilai Y 180 dikurangi 69. Y-nya adalah berapa nih, guys? 111, guys, ya. Ini jawabannya untuk pertanyaan yang nomor 3. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor keempat ya guys ya. Soal nomor 4, oke, soal nomor 4 sudah mulai agak lebih rumit ya guys ya. Nah, kita lihat AB paralel to CD. EG itu sama panjangnya dengan FG ya. AEG 100
10 derajat. Nah, calculate size of DGH. Kamu harus tahu dulu DGH ini yang mana. Kita lihat ya, DGH. Berarti yang ini yang diminta, guys ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita akan coba terlebih dahulu untuk menghitung bagian yang mana nih, guys. Kalian boleh coba hitung bagian yang sebelah sini ya, guys ya. Ini kita sebut ini X, yang ini Y. Nah, kita akan coba ya, guys ya. Oke. Nah, di sini kebetulan, sorry, nilainya ini kebetulan nih sama. Berarti nilainya X. Kenapa bisa sama? Kan ini kan garis lurus. Berarti 110 tambahin X nilainya adalah 180. X-nya adalah 70 derajat. Karena ini sama kaki, berarti ini juga X. Berarti itu juga 70. Nah, saya mau mencari yang ini dulu, guys. Ya, ini bukan X. Kita cari dahulu yang ini Y. Nah, Y itu bagaimana? Berarti X tambahin Y, karena sudut dalam segitiga juga 180. Berarti nanti di sini 2X tambah Y, sama dengan 180, sorry. 2 kali 70 tambahin Y sama dengan 180. Dengan 140 tambahin Y sama dengan 180. Berarti nanti Y-nya adalah 40 derajat, guys ya. Y adalah 40 derajat. Ini sudah dapat ya, 40 derajat. Nah, bagaimana untuk mencari nilai yang ini? EGC. EGC ini sebetulnya sama kayak X, guys. Tahu dari mana? Kamu bisa bayangin ya, ini ya. Kalau ada dua buah garis paralel, terus seperti ini ada garis yang melintang, ini 110. Nah, ini kan kalau ditambahin harus 180 kan? Berarti yang ini tambahin, ini harus 70. Berarti kan sama dengan X, seperti itu. Ya, jadi ininya 70 dapat, ini adalah 40 ya. Kita sudah dapat. Nah, bagaimana cara mencari nilai yang ditanya DGH? Kita tinggal mencari bagian yang sebelah kiri aja, ini boleh. Ya, sebelah sini ini anggaplah Z. Karena dia garis lurus ya, kita bisa lihat bahwa FH ini kan garis lurus, berarti nanti Z itu 180 kurangin 70 kurangin 40. Nanti resultnya di sini adalah berapa? 70 derajat. Nah, terus CD kan garis lurus, berarti nanti Z tambahin DGH ya, sebenarnya 180 derajat. Berarti DGH itu sebenarnya adalah 180 kurangi 70. Ya, jadi jawaban adalah 110 derajat ya, sudah sesuai juga dengan kunci jawabannya. Kalian bisa menggunakan sifat seperti ini ya, guys ya. Jadi silakan dicatat terlebih dahulu untuk mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban saya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor kelima. Nah, soal nomor 5 juga lumayan rumit. Kita akan lihat terlebih dahulu, yang ditanya di sini adalah ACB ya. Kita bisa mencari yang ini, guys. Ini kita cari dahulu X-nya. Caranya adalah X itu adalah 180 dikurangin 58 ya. Jadi nilai X di sini 180 kurang 58 122. Nah, sekarang kamu harus melihat segitiga dari ADB. Jadi totalnya 37 tambahin X tambahin 3X ya sama dengan 180 ya, guys ya. Sorry, ini perlu saya ubah aja ya, biar gampang. Ini bukan X, karena takutnya beda. Takutnya itu kalian bingung. Ini anggap aja Y. Ya, saya ulangi ya, ini Y. Berarti yang ini bukan X. Yang ini adalah Y-nya. Kita tugasnya nyari X-nya dulu. Berarti ini 37, tambahin 122, tambahin 3X sama dengan 180. Berarti 3X ini kamu harus ubah. 180 kurang 37 kurang 122. Resultnya adalah 21, sehingga X-nya adalah 7 derajat. Nah, kalau X-nya udah dapat, berarti kan total ini berapa? Ini kan 7X. Ya, sehingga segitiga itu sebenarnya begini, kalau kamu mau gambarin. Ini 7X, ini 37, ya ini nggak tahu berapa. Ini yang ditanya nih. Di pertanyaan ini tuh, nanyanya itu yang question mark. Ya, ini 7X saya benerin. Nah, itu berarti bahwa 37 tambahin 7X, tambahin, ya ini mau kamu sebut apa nih, ACB boleh, sama dengan 180. X itu kan tadi 7. Ya, 7 kali 7, tambahin ACB, sama dengan 180. Berarti nanti sudut ACB-nya, ya kamu bisa hitung sendiri ya guys. Yang penting teliti pelan-pelan, itu 180 kurangi 49 kurangi 37. Saya dapat nilainya adalah 94 guys ya, sama juga dengan kunci jawabannya guys ya. Silakan guys, sampai nomor 5, ini jawabannya ya guys ya. Oke, kita akan lanjut
ke soal berikutnya, soal yang nomor 6. Nah, soal nomor 6 juga mulai lebih rumit lagi, tapi pelan-pelan ya guys, saya yakin kalian juga bisa ngerjainnya. Nah, kalau semakin kalian latihan, nanti pasti ketahuan, dan feeling kalian akan jalan yang mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai X, kamu bisa mencari ini dulu nih guys. Saya tambahkan ini nilainya Z aja. Ini Z. Kenapa Z-nya sama? Karena ini sama kaki isosceles triangle. Jadi nilai Z itu sebetulnya adalah, ya, kita lihat Z tambahin 40 nilainya sama dengan 180. 2Z tambahin 40 sama dengan 180. 2Z ini nilainya kan kita potong ya, jadi 140. Jadi Z-nya itu adalah 70 derajat. Nah, kemudian karena itu garis lurus AFD, berarti X plus Z sama dengan 180. Jadi nilai X-nya itu adalah 180 dikurangin Z. Jadi X-nya itu adalah 110 derajat ya guys ya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan value of Y-nya? Nah, kita coba cari yang mana nih guys? Kita cari yang ini dulu ya guys ya, yang bagian P, sudut P. Nah, kamu lihat nih segitiga AFC. Nah, itu kan 50 tambahin P tambahin X sama dengan 180. Jadi 50 tambahin P tambahin X 110. Nah, kita cari dahulu nilai P-nya guys. Di sini P-nya ketahuan 20 derajat. Nah, kemudian kamu lihat lagi garis yang lurus nih, BCE. Line BCE. Line BCE ini berarti kan Y tambahin P tambahin 40, ini juga sama dengan 180. Nah, Y kan yang ditanya, berarti Y tambahin P-nya 20 tambahin 40 sama dengan 180. Jadi dapat nilainya di sini adalah 120 derajat untuk jawaban yang 6A dan bagian 6B-nya guys ya. Nah, kita lanjut ya guys. Tetap semangat ke soal berikutnya. Kita akan lanjut. Nah, sekarang sudah masuk ke soal exercise 1 yang bintang. Ya. Kalian mau pause dulu video ini juga boleh untuk break, ambil minum, atau ke toilet, itu juga silahkan. Nah, kalau kalian sudah siap, kita akan lanjutkan ya guys pembahasannya di exercise 1 yang berikutnya ini. Nah, ABC ini adalah straight line, CDE juga straight line. Nah, ini AE paralel dengan BD. Work out the value of size-nya ABD. ABD itu yang ini guys ya. Ini ABD. Yang tanya nanti AED ini juga ditanya. Kita anggap aja ini X, yang ini Y. Ya. Berarti yang ini sama dengan X, yang ini sama dengan Y. Gimana caranya? Nah, ini kamu boleh hitung ya guys ya. Kan berarti X tambahin 68 itu sama dengan 180. Nah, nanti di sini kamu kurangin aja. Nanti didapat nilainya adalah 112 derajat. Bagaimana dengan yang bagian B, yaitu yang AED-nya, ini juga sama. Y tambahin 81 nilainya sama dengan 180. Sehingga nilai Y atau AED itu sendiri 180 dikurangi 81. Nilai Y-nya di sini adalah kita dapetin 99 ya guys ya. Bagaimana dengan yang BDC? BDC itu adalah yang ini. Nah, ini sebetulnya tinggal ya BDC. Sorry, ini BDC. BDC itu kan garis lurus yang EDC ya. Yang ini yang garis lurus, kamu bisa perhatikan. Jadi tinggal angle-nya 180 potong 81. Nilainya kebetulan ya, ini BDC nilainya sama dengan 99 derajat juga guys. Dan yang terakhir di sini adalah ACE. ACE itu adalah bagian yang di sini guys. Kita anggap aja ini Z. Jadi itu adalah 68. Kalian lihat segitiga yang besar yang di luar ya guys ya. 68 tambahin Y tambahin Z nilainya adalah 180 derajat. Jadi nilai Z-nya itu adalah 180 kurangin 68 kurangin Y. Di mana Y-nya itu adalah 99. Jadi nanti didapat nilainya di sini adalah 13 derajat ya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 1 guys. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya di pembahasan soal yang nomor 2. Soal nomor 2 ini agak cukup panjang ya, tapi intinya sama. Kalian boleh coba kerjain terlebih dahulu. Kalian coba cari X-nya terlebih dahulu di sini ya. Nah, untuk yang 2A ini mirip ya. Jadi X ini sama dengan step sebelumnya. Ini kamu kurangin 36, kurangin 71. Nilainya di sini adalah, saya dapatin 73. Kemudian nanti X plus Y itu sama dengan 180. Jadi nilai Y-nya di sini adalah 180 dipotong X, yaitu 73. Jadi
107 guys ya. Oke, sama dengan kunci jawaban. Nah, untuk bagian yang B agak sedikit kebalik. Jadi nilai X ini kamu cari dahulu dengan 180 potong atau dikurangi 114. Jadi nilai X di sini adalah 66. Kemudian kamu cari pakai jumlah dalam sum of interior angle, jadi X plus Z plus 63 nilainya adalah 180. Jadi nilai Z-nya ini adalah 180, kurangi 63 kurangin X. Nilainya Z di sini adalah 51 derajat ya guys ya. Ini adalah jawaban untuk yang 2A dan yang 2B. Kita akan lanjut karena masih ada 2C dan 2D. Nah, 2C dan 2D ini berarti kamu coba hitung bagian yang ini dulu ya. Saya kasih nama ini Z, yang ini kasih nama Z. Kenapa sama? Karena kakinya sama. Berarti angle yang ada di kakinya itu sama. Berarti di sini Z plus Z plus 28 nilainya adalah 180. 2Z, ya ini kamu pindahin ruas, 180 kurangin 28. 152, so Z-nya ini menjadi 71 derajat. Maka di sini nilai X yaitu 180 dikurangi berapa guys? Dikurangi 70. Oh, ini bukan 71, maaf. 152 bagi 2. Ini adalah 76, maaf. Jadi di sini 76. Berarti Z-nya ini kurang 76. Sehingga X-nya adalah kita dapetin 104 derajat ya, sama dengan kunci jawabannya. Nah, terakhir di sini adalah kamu lihat ini segitiga sama apa? Yes, ini termasuk equilateral ya. Equilateral ya. Artinya sama, berarti ini 60 derajat kayak tadi yang saya jelaskan di bagian pertama. Ini berarti bahwa bagian yang V itu 180 potong 60, jadi 120 derajat, sedangkan W ini juga sama. 180 dikurangi 60, jadi W-nya itu adalah 120 derajat guys ya. Ini jawaban akhir untuk nomor 2C dan 2 yang delta ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal yang nomor ketiga. Nah, CDEF is a straight line. AB is a parallel to CF. DE is equals to AE. Nah, pertanyaannya calculate the size of angle mark X. Nah, bagaimana caranya? Pertama, di sini kamu bisa belajar dengan cepat nih. Ini ada teknik baru ya. Ini sebetulnya adalah 38 derajat. Ya, tahu dari mana? Ini bahwa sekarang saya ajarin sifat namanya ini alternate interior angle. Jadi kalau misalkan ada garis paralel seperti ini, jadi kalau ininya X, yang ini juga X ya, seperti itu. Ini disebut alternate interior angle. Nah, sekarang tugasnya kalian cari nilai Y-nya ini. Ini kenapa yang atas juga Y? Karena kakinya sama. Berarti angle di kakinya, saya ulangin, dia sama. Berarti Y-nya itu kita dapat adalah seperti ini. Jadi ini adalah 180 derajat, jadi 2Y sama dengan, itu tinggal potong, 180 kurangi 38. Hasilnya adalah 142. Jadi Y-nya di sini adalah 71 derajat. Ya. Nah, untuk cari nilai X-nya ya cukup mudah. Tinggal 180 kurangi 71. Jadi itu X plus Y, 180 karena dia straight line. Jadi nilai X ya, sorry ini salah. Jadi nilai X itu kita dapetin hasilnya adalah 180 kurangin 71. Ya, di sini didapat nilainya adalah 109 derajat ya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor 3 guys. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Pembahasan di soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini juga cukup jelimet. Yang penting, ya kalian nggak usah khawatir. Yang penting kalian coba hitung secara teliti. Nah, kita akan coba lihat ya guys ya, bagaimana cara menghitungnya. Di sini, kita coba hitung yang ini kan adalah 180 kurang, hati-hati dikurung ya, 2X plus 35. Berarti 180 kurangin 2X kurangin 35. Sekarang kurungnya dibuka. Nah, itu berarti kita tinggal hitung. Ini adalah 145 kurang 2X ya. Untuk angle yang sebelah QSP. Nah, sekarang kamu tinggal hitung. Berarti X plus 5 tambahin 2X min 20. Tambahin 145 kurang 2X nilainya adalah 180. Karena itu sudut dalam segitiga. Nah, ini berarti bahwa X sama dengan, ya ini tinggal kamu simplify. Kemudian pindahin ruas. Nanti didapat di sini, X-nya itu adalah 180
Ini 5 berarti min 5 plus 20 min 145. Jadi nilai X-nya di sini adalah 50 derajat. Nah, yang ditanya apa nih guys? Yang ditanya itu adalah QSP. Nah, QSP itu ya yang ini, yang warna hijau ya. Jadi itu adalah sudut QSP, which is besarnya tadi 145 kurangin 2X. Jadi 145 kurangin 2 kali 50, jadi di sini dapat jawabannya adalah berapa nih guys? Ini 45 derajat ya guys ya. Ini jawaban untuk yang nomor keempat ya guys ya. Ini tapi kunci jawabannya itu bilang X-nya 50 ya. Kita juga benar sih. Gitu. Ya, tapi work out the size of angle QSP. Nah, harusnya yang betul ini 45. Jadi kunci jawabannya masih kurang ya guys ya. Kunci jawabannya cuma mentok sampai 50 yang kita juga dapat. Tapi QSP itu jawabannya adalah 45 derajat ya guys ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya di soal yang nomor 5. An isosceles triangle has one angle of 50 degree. Work out the angles of two possible triangle. Nah, kita akan coba terlebih dahulu guys ya. Dia bilang kan isosceles. Kalau isosceles seperti ini dan ini ada dua buah kemungkinan guys ya. Misalkan kalau yang ini 50 derajat ya guys. Contohnya 50 derajat itu seperti ini. Ada di sini. Atau dia bisa juga isosceles itu kayak gini. Yang disebut 50 itu malah yang di kakinya. Nah, kita nggak tahu yang mana. Kalau yang di kakinya, sebelah kanan kakinya ini juga pasti sama panjang. Nah, ini berarti bahwa anggap aja yang ini X ya, yang ini X juga. Kita anggap kemungkinannya yang sebelah sini. Ini berarti X tambahin 50 sama dengan 180. 2X tambahin 50 sama dengan 180. Sehingga nanti didapat nilai X-nya di sini kemungkinan dia adalah 60 derajat ya guys ya. Kita coba terlebih dahulu, sorry. Ini, sorry. Ini kan harusnya 130 ya. 130, jadi ini jawabannya 65 derajat. Atau percobaan yang kanan, ini adalah 50 plus X, sama dengan 180. Jadi nilai X-nya di sini adalah 80 derajat ya guys ya. Jadi ada dua kemungkinan yang kalian harus sajikan data jawabannya ya. Kalau kamu tulis cuma satu, takutnya nanti dikurangin nilainya, nggak full score ya. Kita akan lanjut, dan seperti ini adalah soal terakhir. An isosceles triangle, one angle is 3 times the size of the other two angles. Nah, dia bilang kan one angle is 3 times. Ini kata kuncinya, dan ini adalah isosceles triangle. Jadi kamu bisa buat seperti ini. Jadi kelihatan ini kan isosceles. Berarti kalau ini X, ini kakinya juga X. Dia bilang satu angle itu 3 kalinya, berarti 3X kayak gini. Nah, berarti kamu tinggal menghitung X tambahin 3X sama dengan 180. Jadi di sini 5X sama dengan 180 sehingga dapat nilai X-nya itu tinggal kamu bagi, yaitu 180 dibagi 5. 36 derajat ini adalah nilai X-nya. Nah, berarti segitiganya kalau diminta gambar 36 derajat. Nah, ini berapa? 3X ya. Hasil di sini adalah 108 ya guys ya. Jadi kamu harus state semuanya. Work out the size of each angle. Seperti itu guys ya. Oke guys. Demikian konten penjelasan kali ini di topik Shape and Space 1. Khususnya bagaimana kalian sudah belajar menghitung sudut di dalam parallel lines atau alternate interior dan suatu bentuk poligon segitiga. Terima kasih sudah menonton video ini, dan seperti biasa jika kalian bingung dan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya melalui WA atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di next video untuk membahas soal yang lain. Terima kasih. Bye-bye.